Kali ini kita akan berbicara kembali Unpar Plus, akan berdiskusi bersama Bapak Ibu dengan praktisi yang memang sudah hadir hari ini, Pak Ahmad Faisal. Ya. Kita sebelum masuk ke paparan yang lebih lanjut, izinkan saya akan memberikan beberapa aturan dulu terkait pelaksanaan webinar kita kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam peraturan, saya ingin memperkenalkan apa itu Unpar Plus. Unpar Plus adalah sebuah online learning platform yang berfokus pada pengembangan pembelajaran secara online tentu saja, dan kemudian kami mengedepankan kualitas dan sangat relevan dengan kebutuhan dunia industri, terutama untuk melengkapi para profesional dan bisnis dalam persaingan yang dinamis. Maka melalui online learning ini, kami ingin mencoba selalu memperkuat education for all, lifelong learning, dan freedom of learning. Maka yang kami tawarkan kepada industri dan kepada para profesional dalam bentuk layanan yang berbasis online courses, online classes, atau mentoring dan coaching, kemudian ada juga kelas webinar, kemudian kami juga akan berikan beberapa tips melalui podcast kami yang sudah mulai rilis juga, kemudian juga akan ada yang bentuknya adalah workshop atau training secara daring untuk saat ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut atau sekiranya nanti suatu saat akan berkolaborasi dengan kami, silahkan nanti bisa menghubungi di halo@unparplus.id. Website kami sendiri Bapak Ibu bisa akses di www.lpp.unpar.ac.id. Nanti akan ada tim dari Unpar Plus yang akan mengetik di chatroom Bapak Ibu terkait dengan informasi kami. Kami sangat membuka kerjasama kepada Bapak Ibu sekiranya Bapak Ibu ingin melakukan kerjasama dengan kami. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tata acara untuk pelaksanaan webinar kali ini. Nanti saya akan memperkenalkan kepada narasumber kami hari ini, kemudian narasumber akan memberikan paparannya. Setelah paparan selesai, Bapak Ibu dipersilahkan untuk atau selama paparan berlangsung, Bapak Ibu sudah boleh, jika ada pertanyaan, boleh langsung mengetik di menu Q&A. Ada di situ, nanti Bapak Ibu silakan ketik saja di menu tersebut. Kemudian saya akan membantu narasumber kami untuk melakukan rekapitulasi atau men-summarize Q&A Bapak dan Ibu. Atau jika Bapak dan Ibu tidak mau melalui QA, Bapak Ibu juga bisa raise hand. Silakan saja. Nanti juga akan menjadi perhatian juga. Saya akan bantu narasumber untuk memperhatikan jika ada yang raise hand. Jika ada persoalan terkait dengan akses dan sebagainya, Bapak Ibu boleh melalui menu chat, nanti akan dari panelis kami akan menindaklanjuti jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, demikian selintas mengenai Unpar Plus. Saya akan langsung masuk kepada narasumber kami. Kalau saya membaca CV-nya, Pak Ahmad Faisal, selamat datang kembali. Untuk berapa kali ini saya bilang selamat datang ke Bapak. Nah, kalau kita membaca CV Pak Faisal ini praktisi yang sungguh hebat, ya. Kemudian memang sebagai seorang praktisi, beliau itu juga memiliki dedikasi untuk memberikan keilmuannya, sharing ilmu, dan kebetulan beliau juga bergabung di Universitas Katolik Parahyangan sebagai salah satu dosen yang memang mengajar di bidang finance. Nah, Pak Ahmad Faisal posisi terakhir dari mulai 2019 Mei sampai dengan saat ini, beliau menjabat sebagai Assistant Vice President Shareholder Relation. Beliau saat ini bergabung dengan PT Telekomunikasi Indonesia Corporate. Di sebelum bulan Mei 2019, dari Maret 2015 sampai dengan April 2019, Pak Faisal Silakan Pak Faisal. Baik, barusan saya dengar Bu Maria masih berbicara, sudah selesai Pak. Tadi sempat ada gangguan teknis? Ya Pak, sudah di-mute Pak, silakan. Sudah di-mute, baik. Ya, rupanya tadi rasanya saya ada masalah di punya saya ini. Ya, sedang IndiHome saya beberapa hari terakhir ini memang agak kadang bisa on, off,
Bisa macam-macam. Baik, saya lanjutkan. Tadi saya sempat keputus nggak Pak Faisal? Ya, sempat putus, betul. Oh ya, oke. Pada saat yang CV, apakah begitu Pak Faisal? Ya, benar. Oke, supaya tidak terlalu panjang mungkin, tapi Pak Faisal ini adalah seorang praktisi yang hebat, ya. Kemudian jabatan terakhirnya Asisten Vice President Shareholder Relation, dan sesuai dengan posisi beliau, nanti beliau akan sharing pengalamannya di bidang private equity yang akan dipaparkan kepada kita. Bapak Ibu yang ingin berkenalan lebih lanjut, nanti bisa kami fasilitasi, kami akan mohonkan izin dulu kepada Pak Faisal tentunya. Karena waktu sudah berjalan, Pak Faisal, mungkin bisa kita mulai saja saya berikan ke Bapak untuk memulai presentasi. Silakan Pak Faisal. Terima kasih, Bu Maria. Baik, Ya, Pak. saya akan share screen. Mohon waktu sebentar. Baik. Nah, apakah sudah terlihat? Terlihat Pak di saya. Sudah slideshow Pak? Ya. Baik, sudah Pak. Silakan. Oke, baik. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Selamat pagi Bu Maria, Dr. Maria Widyastrini, kawan saya, juga para panelis Unpar dan para penyimak webinar ini, para partisipan. Terima kasih saya sampaikan atas atensi dan juga partisipasinya selama nanti pada saat seminar ini berlangsung. Juga salam sejahtera, stay fit, kemudian keep distance di masa COVID pandemic ini, dan semoga kita semua bisa terhindar dan hidup kembali dalam zaman yang new normal ya. Baik, pertama-tama mungkin saya akan menambahkan sedikit ya perihal saya ini yang sudah disampaikan oleh Bu Maria. Jadi nama saya Ahmad Faisal, saya bekerja sebagai proses engineer pertamanya setelah lulus dari ITB tahun 1991. Saya sebagai proses engineer hanya setahun saja, kemudian dapat penawaran dari PT Telkom untuk tes beasiswa sebagai karyawan dan dididik untuk menjadi tenaga administrasi finansial dan dengan dikirimkan ke California State University di San Bernardino, USA. Selesai tahun 1995, saya melanjutkan karir untuk karena beasiswa ini kita ikatan dinas selama 5 tahun saya mengabdi kepada PT Telkom dan kemudian ternyata memang dilanjutkan sampai sekarang begitu. Jadi saya punya pengalaman yang cukup panjang di bidang keuangan ini dari mulai officer, accounting, budgeting, ya, kemudian juga saya pernah menjadi manajer investasi maupun manajer keuangan, dan saya juga mendapat kesempatan untuk dapat menyelesaikan S3 saya di Unpar pada tahun 2014 sebelum dikirim oleh perusahaan ke anak perusahaan yang berdomisili di Sydney, Telin Australia ya, subsidiary dari PT Telkom. Di sana 4 tahun saya mengabdi, double jabatan karena memang mengirim orang keluar tuh cukup mahal, jadi saya sebagai Executive Vice President di anak perusahaan ya di Telin Australia, dan kemudian juga merangkap sebagai CFO, Chief Financial Officer dan Financial Controller di Contact Center Australia. Jadi subsidiary dari Telin Australia, salah satu bidang usahanya adalah Contact Center. Selama 4 tahun di sana, karena berhubung sudah waktunya repatriasi, saya kembali ke Jakarta sebagai EVP Shareholder Relations sampai sekarang ya, dari mulai bulan Mei tahun 2019. Itu mungkin selintas tentang saya. Nah, kemudian kita coba mulai presentasi ini dengan apa itu private equity financing dan kesempatan-kesempatan apa saja yang diraih oleh private equity financing ini. Nah, saya akan membacakan kutipan ya 2 orang pemain dari private equity financing tingkat dunia, yaitu Pierluigi Colizzi dari Barclays Bank, suatu institusi investment management bank yang berpusat di London. Ya. Jadi dia bilang bahwa what we are seeing right now is the large private pool of capital
are now presenting themselves to companies as potential providers of the investment right across the capital structure. Ya, jadi pada saat ini, ya, dengan potensi yang ada, maka private equity financing ini bisa secara cepat menggantikan capital market yang tradisional, which is debt sama equity yang di pasar modal, sehingga pada saat nantinya bisa berpengaruh terhadap capital structure perusahaan. Nah, yang kedua datang dari Klaus Hesberger dari JP Morgan, sama berupa investment banker juga. Dia bilang bahwa private equity buyers are focusing on what other target they have been doing on, and as soon as credit market normalize, they will strike very quickly. Ya, jadi sekarang ini pada saat pandemi COVID-19 sedang berlangsung, maka banyak perusahaan yang sebetulnya fundamentalnya bagus, ya, terganggu karena wabah ini, dan private equity buyers ini sedang mengamat-amati mana-mana perusahaan yang siap untuk diakuisisi, dan mereka akan lebih cepat masuk dibandingkan dengan pasar modal tradisional yang dimiliki oleh publik. Saya akan coba tayangkan satu slide video. Silakan Pak Budi, mohon dibantu untuk slide videonya. And again, thanks to the Milken Institute for allowing us to be here today and to cover a subject that I think is more exciting than whatever Mike is talking about in the real big room with Ken. So first, to go through and introduce my panel here, starting over here on the right, Glenn August with Oak Hill, who's CEO of that. Victor Kozla here, who's at SVP Global, is CIO. Greg Lipman to my left at LibraMax, he's a CIO. Virginie Morgon to his left, who's CEO of Eurazeo. And then Raymond Spider at the end, chairman and partner at BC Partners. So last year, there was a panel that I and Virginie were on, and we were covering whether there was too much dry powder in the private equity business. And we realized on that panel that the biggest subject to talk about was this migration of money from the public markets into the private markets. It was our own immigration crisis on the one hand, but one where you were welcoming all of this money moving into private capital. And so I want to cover some slides. As an Italian, I could use my hands to make hyperbole and big points, but slides here I think are going to help us show how dramatic this is. So if I can, to the slide man, could you give us slide number 1, please? All right, slide number 1. So what you see here is a number of public U.S. companies. Now, if you were a botanist, you would identify this as an endangered plant. The pollen count has gotten down by 45% over the last 20 years. Slide 2, please. Now, here you have the exact same line, which is here in gold, but the blue line is the number of companies that are owned by PE firms. Now, I'm kind of like PE firms, but if you were a public-oriented guy, you would see this as an invasive species. Slide 3. Now, while this has been going on, the IPO business is down 70% from what would have been the average in the 90s to what's the average today, 70% in number of transactions. What's interesting, though, are the transactions that are being done are much bigger than they were before. They're in the hundreds of billions of dollars at times, whereas in the past, $1 billion was a big deal. And they're also staying private longer. And that we'll come back to in a little bit. Slide 5, please. Now, here we see what's happening in private equity assets under management. And an interesting statistic is that there's been $5.7 trillion that's moved into this private capital since 2009. Slide 6. Stop. Yeah. Same kind.
Baik, terima kasih atas presentasi videonya. Jadi tadi itu ada video dari Milken Institute untuk Global Conference yang mengumpulkan investment bankers sedunia, ya, dan yang memiliki spesialisasi di bidang private equity. Jadi dikatakan oleh Jim Moglia dari BMO Capital Market bahwa terjadi migrasi, ya, dari public equity finance ke private equity finance, ya, dengan secara masif dalam jumlah yang sangat besar, ya. Kemudian dia melihat juga bahwa dry powder atau modal yang sudah sangat besar yang berpindah dari private equity financing dari public equity financing ke private equity financing itu sudah siap untuk digelontorkan, ya. Dan diterangkan juga bahwa terjadi penurunan sebesar 45% public company di Amerika selama kurun 1990-an sampai ke 2019-2020 ini, ya. Bahwa artinya apa? Artinya bahwa semakin banyak public company yang goes private, ya, yang tadinya private masuk public company ternyata dia melihat mendingan balik lagi menjadi private company. Ya, kemudian juga terjadi penurunan jumlah IPO, ya, initial public offering, selama tahun 1990-an menjadi ke tahun 2020 ini, yang turun 70%, ya, dari jumlah yang IPO berkisar tahun 1990-an itu berkisar 500-an lebih. Kemudian 2019-2020 ini hanya private equity yang sudah dikeluarkan, mohon maaf, ya, PT-nya nggak di-share, Pak? sejak tahun 2009. Ya. Pak Faisal, untuk ya. PowerPoint-nya? Belum. Baik. Oke. Sudah kelihatan, ya? Ya, Pak, kelihatan. Oke, jadi kita teruskan bahwa private equity aset yang dibelikan kepada perusahaan-perusahaan itu setelah diinvestasikan sebesar 5,7 triliun dolar selama 2009 sampai sekarang. Next. Agak macet ini sebentar. Saya agak macet, Bu Maria. Bisa dibantu backup? Mungkin Pak. Oh, ya. Bentar, Pak. Baik, sebentar. Saya coba ya, Pak. Ya. Sebentar dari saya. Yang pertama, saya share. Baik. Terlihat, Pak? Terlihat, ya. Mungkin dibesarkan. Saya buat slideshow dulu, Pak. Ya, begini, Pak Faisal? Ya. Next, barangkali. Oke, baik. Nah, ini adalah jumlah 10 besar pemain private equity di dunia, ya. Mungkin agak blur juga ini, Bu, itunya, tampilannya. Oh, ini saya sudah. Bentar, Pak. Masih, Pak? Masih blur? Wah, bentar. Saya coba dari panelis saja. Sebentar. Ya, dari panelis, betul. Betul.
Coba. Ini sudah saya perbaiki, nggak bisa. Saya stop share dulu. Baik, saya sedang minta dari panelis, mungkin nanti Pak Budi akan mencoba untuk membantu. Atau kalau Bapak coba lagi yang punya Bapak, bisa Pak? Oh, Baik. ini sudah Unpar Plus, sudah Pak. Oke. Nah, ini sudah bagus nih. Oke, baik. Kita masuk ke slide 4, maaf, slide 4. Slide 4, Pak Budi, mungkin boleh. Oke, slide 4, silakan. Ya, oke, stop. Ya, stop sebelumnya, slide sebelumnya, maaf. Ya, oke, stop. Ya, oke. Jadi ini ada 10 perusahaan private equity firms, investment banker terbesar yang mengelola dana-dana dari private investor ya. Jadi pertama adalah sebesar 150 miliar dolar. Kemudian Blackstone Group. Blackstone Group ini termasuk juga investor di Telkom. Dia mengelola 146 miliar dolar. Carlyle Group 124 miliar dolar. Colbert Kravis and Robert di New York mengelola 98 juta dolar. Ares Management, kemudian Oaktree dan semua 9 terbesar dari Amerika ya. Hanya satu dari Eropa yaitu Ardian dari Prancis. Nah, untuk ke tingkat Indonesia sendiri, private financing, equity financing ini mungkin sekarang lebih terkenal dengan venture capital. Ya. Venture capital ini sekarang lagi booming sebetulnya di perusahaan-perusahaan, baik di perbankan, telekomunikasi, grup-grup konglomerasi. Ya. Jadi kita lihat bahwa yang terbesar untuk venture capital saat ini adalah MDI, merupakan anak perusahaan dari Telkom, ya, disusul oleh Prasetya Dwi Dharma, MTech Group, Gunung Sewu, dan Mandiri Capital. Dana kelolanya cukup besar, 30 triliun untuk MDI, 20 triliun untuk Prasetya Dharma, dan paling kecil Mandiri Capital sebesar 7 triliun rupiah. Ya, ini menunjukkan bahwa kita sudah mulai menggeliat ya untuk private equity financing ini. Dan sebagai informasi saya bisa sharing dengan para peserta semua bahwa return on invested capital untuk MDI sendiri menyumbang sebesar 28 sampai 30%. Luar biasa kan? Return on invested capital. Jadi kalau kita di Telkom mungkin telekomunikasi margin untuk ROIC kita hanya sekitar belasan persen, ini bisa 28% ya. Ini salah satu indikasi kecil bagaimana dahsyatnya private equity financing. Next. Silakan Pak, dibantu. Oke. Nah ini sebelum kita masuk ke dalam private equity financing, kita lihat dulu mungkin overview, sebagian besar sudah tahu lah ya, bahwa struktur pasar modal kita ada yang namanya financial market itu adalah ada pasar uang, ada capital market ya, di mana mereka masing-masing memiliki pasar primer dan pasar sekunder ya. Untuk capital market sendiri ada bond market, ada juga stock market gitu ya, masing-masing memiliki primary market dan secondary market. Jadi primary market adalah pada saat emiten dia mulai IPO dijual di pasar primary market, setelah harga terbentuk stabil maka dia akan berpindah kepada secondary market untuk diperjualbelikan dengan investor-investor publik yang lainnya, begitu ya. Nah, traditional financial market ini belum. Jadi ini tipikal ya kalau kita lihat juga bahwa ada beberapa proses ya, proses untuk IPO-nya, untuk di pasar saham. Pertama kita memilih underwriters yang berpengalaman di bidangnya, misalnya kalau bidang retail banyak underwriter yang sangat berpengalaman di bidang itu atau bidang telekomunikasi dan seterusnya. Ya, setelah memilih underwriters maka akan melakukan underwriter tersebut atau investment bank akan melakukan due diligence dan membantu filing ke
OJK, kalau enggak mungkin SEC lah kalau di Amerika begitu ya. Nah, setelah itu disubmit secara prospektusnya maupun data-data keuangan setelah dipersiapkan dan disubmit ke OJK, otoritas untuk pasar modal, kemudian dilakukan roadshow, ya, roadshow kepada calon investor, ya, kemudian dengan mempresentasikan prospektusnya, bagaimana peluang usaha, begitu ya. Nah, di mana kemudian setelah itu dilakukan oleh otoritas keuangan jadwal untuk melakukan IPO. Nah, sebelum IPO, sebelum allotment, maka dilakukan stabilisasi untuk harga. Jadi dalam hal ini underwriters dia punya kewajiban untuk memasarkan, ya, karena underwriter sendiri nanti akan membantu untuk secara listing baik secara full commitment maupun base effort, ya. Full commitment artinya saham itu akan diserap dan dijamin oleh underwriters. Kemudian yang kedua adalah base effort, ya. Base effort adalah semaksimal mungkin memaksimalkan, sehingga di sini akan terjadi pengaruh untuk mempengaruhi harga, ya, tetapi tidak secara, artinya tidak secara ilegal lah. Jadi pengaruh harga betul-betul dengan atas informasi yang valid dan atas analisis yang objektif dari underwriters. Dan terakhir adalah masa transisi setelah allotment dan saham dibeli oleh investor di primary market untuk kemudian diperjualbelikan kembali di secondary market. Ya. Next. Nah, untuk IPO untuk obligasi juga sama, kira-kira prosesnya adalah pertama adalah kita tentu saja menseleksi dan memilih investment banker yang qualified, begitu ya. Kemudian si investment banker akan melakukan dokumentasi untuk prospektus dan juga dia akan menghubungi rating agency, ya, untuk dilakukan rating analisis, ya, seperti Standard & Poor, kemudian Dun & Bradstreet. Kemudian juga kalau di kita ada namanya Pevindo, kalau Bapak Ibu sekalian sudah pernah dengar, ya, rating agency. Nah, di rating agency ini maka di-assess, ya, kemampuan perusahaan itu dalam mengembalikan prinsipal maupun bunga atau interest income dari bond itu sendiri, sehingga muncul skor, ya. Akan muncul mungkin scoringnya AAA+, atau misalnya BAA, atau C, atau D, dan seterusnya, begitu ya, tergantung kepada kriteria-kriteria yang umumnya misalnya revenue-nya seperti apa, gitu ya. Kemudian bisnis modelnya untuk perusahaan itu dijalankan, kemudian kompetisi maupun regulasi yang berlaku di industri, juga kemudian market share daripada calon penerbit obligasi, begitu ya. Kemudian rasio-rasio keuangan lah, ya, coba juga dianalisis, ya. Setelah itu maka sama, setelah ada rekomendasi dari rating agency, maka dilakukan roadshow untuk ditawarkan kepada para calon investor, pembeli bond atau obligasi, dan kemudian mendapatkan jadwal untuk dilakukan bond placement di pasar primer, dan kemudian juga alokasi apakah nanti oversubscribe atau undersubscribe atau seperti apa, laku atau tidaknya bond itu maka akan terlihat di tahap yang terakhir, sehingga akan terlihat apakah performance daripada bond yang dikeluarkan itu akan menyamai atau lebih tinggi daripada industri atau lebih rendah. Next. Slide berikutnya. Oke. Di sini ada beberapa keuntungan, ya, maupun kerugian untuk melakukan penggalangan dana pada public investment, ya. Yang pertama adalah tentu saja akses investasi kepada pasar modal, baik obligasi maupun pasar saham, itu akan terbuka lebar setelah sukses IPO. Kemudian juga akan meningkatkan transparansi dari perusahaan, karena memang apa? Karena kita memang secara regular harus memberikan laporannya kepada publik, ya, bagaimana performansi kita, at least paling tidak setiap triwulan, gitu ya, yang ditandai dengan meluncurnya info memo atau earnings call, gitu ya, kepada investor. Jadi setelah kita misalnya berbisnis selama 3 bulan, kita laporkan kondisi seperti apa, dirangkum dalam info memo. Nah, juga kita harus melakukan roadshow. Jadi saya sendiri setiap saat, mungkin setiap bulan harus berangkat. Kemarin terakhir ke Amerika, bahkan
Asia maupun Eropa itu jadi perjalanan rutin lah ya untuk melakukan non-deal roadshow ya, istilahnya non-deal roadshow dan informasi kepada investor begitu ya. Kemudian juga keuntungannya adalah kita bisa melakukan penggalangan dana di secondary offering setelah memang kita perlu lagi untuk dana tambahan baik untuk ekspansi ataupun untuk permodalan kerja begitu ya. Nah, keuntungan yang lain yang keempat yaitu adalah adanya ESOP, jadi Employee Stock Option Plan ya, ESOP plan. Jadi saham itu sebagian bisa diberikan kepada manajemen maupun kepada pegawai-pegawai. Artinya apa? Artinya bahwa ini akan meningkatkan sense of belonging daripada karyawan ya, sehingga mereka bisa betul-betul berusaha kuat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Ya. Kemudian yang kelima adalah bisa mengurangi cost of capital karena kita bisa meracik berapa sih kebutuhan equity yang optimum maupun kepada obligasi atau utang yang bisa diambil oleh perusahaan untuk menjalankan optimum capital structure. Ya, yang terakhir mungkin terkait sama image ya, public image, bahwa perusahaan yang go public itu kelihatannya bonafit begitulah ya. Jadi ada keuntungan secara psikologis. Nah, kemudian selain keuntungan tentu saja ada kerugian ya. Yang pertama adalah proses untuk IPO ya, untuk listing saham maupun obligasi itu memerlukan waktu yang cukup lama, mahal, kita harus menyewa investment banker atau penasihat keuangan, untuk juga cost-nya untuk memaintain sebagai public company tinggi. Seperti saya bilang tadi, saya harus regular pergi ke luar negeri, ya kan, membiayai investor relation untuk bisa mengadakan conference atau seminar atau ketemu dengan investor, gitu ya. Kemudian perusahaan harus mendisclose informasi secara regular, tentu saja akan meningkatkan waktu, effort, dan tenaga ya untuk mengeluarkan reporting kepada pemegang saham. Dan terakhir, ini yang cukup menarik adalah apabila kita mendapatkan investor baru, ya maka akan timbul agency problem yang lebih besar begitu ya. Mungkin Anda pernah dengar agency problem ya, antara agen sama prinsipal, antara pemilik perusahaan dengan manajemen begitu ya, yang dimana masing-masing punya keinginan masing-masing. Tentu saja keinginan daripada perusahaan adalah maksimalisasi keuntungan, value. Nah, untuk si manajemen, dia tentunya berapa dia pengen dibayar kan, semakin tinggi dibayar dia akan semakin enak dan semakin bersungguh-sungguh terhadap perusahaan. Ini adalah konflik ya, konflik agency problem. Nah, dengan adanya pemilik saham yang baru, maka akan timbul potensi agency problem yang lebih besar. Oke, next. Oke, ini adalah salah satu prediksi menarik ya yang dikeluarkan oleh McKinsey Company ya, di mana McKinsey ini adalah merupakan konsultan manajemen tingkat dunia ya yang berada di mana-mana dan juga laku sekarang laris saat ini pada saat COVID-19 ini termasuk di Indonesia ya. McKinsey ini menjadi penasihat pemerintah ya, penasihat Departemen Keuangan, kemudian BI begitu ya, OJK untuk mengatasi kondisi outbreak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Ya. Jadi di dalam gambar ini ya, McKinsey menggambarkan bahwa ada dua variabel utama, yaitu pertama adalah penyebaran virus dan bagaimana otoritas kesehatan kita, ya Departemen Kesehatan dalam hal ini di Indonesia, dalam rangka mengeluarkan policy yang bisa mengurangi dampak dari penyebaran virus ini, ya, efektivitasnya. Nah, di sisi lain digabungkan dengan policy dari pemerintah dalam hal ini kebijakan moneter maupun fiskal dalam rangka menjamin dunia usaha agar seminimal mungkin dapat berimpact dari COVID-19. Ya. Nah, di situ dilihat ada dampaknya terhadap GDP, ya, Gross Domestic Product terhadap waktu. Dalam kondisi di mana intervensi pemerintah efektif maupun Departemen Kesehatan dalam
mencegah dampak dari COVID-19 ini, maka ekonomi akan cepat booming, ya, akan cepat booming kembali seperti sedia kala. Nah, dan kita bisa melanjutkan, itu yang paling kita harapkan, ya. Tapi ada kalanya kemungkinan, ya, polisi moneter maupun fiskal pemerintah tidak efektif, dan juga kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memerangi COVID-19 ini tidak kompromis, ya. Jadi sehingga ini dapat menimbulkan penurunan GDP dan akhirnya bisa menimbulkan resesi global, ya. Yang kita harapkan adalah yang di kurva yang di shaded hitam itu, bahwa kita harapkan at least, ya, company itu bisa dalam long term kita akan bisa sedikit demi sedikit meningkat, ya, GDP kita, sehingga mengembalikan daya beli masyarakat, ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, ini adalah implikasi dari wabah COVID-19 berdasarkan World Bank, ya. Jadi pada sekitar bulan Maret, ya, pertengahan Maret, ada publikasi dari World Bank, ya, bahwa impact dari COVID-19 ini terhadap perekonomian maupun pasar finansial kita adalah bahwa global financial market itu akan volatile dan akan melakukan repricing, ya. Jadi sudah kita lihat di sini bahwa pasar modal, gitu ya, itu sudah sedemikian rupa menurun, gitu ya, kapitalisasinya, ya. Sehingga apa? Sehingga value perusahaan itu harus di repricing, ya, karena sudah sangat kapitalisasi marketnya sudah sangat berkurang, gitu ya, dengan adanya wabah ini, dan memerlukan repricing untuk stabilisasi harga saham atau obligasi. Yang kedua akan terjadi apa? Liquidity crunch, ya, atau kesulitan dalam hal likuiditas. Nah, itu sangat make sense. Karena apa? Karena dunia usaha berhenti, ya kan, seperti airlines. Dari mana lagi revenue-nya? Sedangkan dia sudah menerima reserve daripada calon penumpang, kan, yang mereka sendiri pun tidak bisa mengembalikannya dalam bentuk tunai kepada untuk reimbursement karena tidak jadi terbang, gitu ya, customer, ya. Nah, ini akan lebih terjadi krisis likuidasi, ya, karena likuiditas karena memang cash flow-nya perusahaan semua terganggu karena COVID-19 ini. Nah, yang ketiga akan terjadi capital outflow. Dalam hal ini adalah dari negara-negara tertentu ke Amerika. Karena apa? Karena Amerika itu adalah investor global, ya. Jadi mostly akan terjadi capital outflow dari negara ke Amerika, tergantung kepada global equity finance yang dijalankan oleh investor Amerika. Juga akan terjadi depresiasi terhadap nilai tukar mata uang atau volatilitas, ya. Karena betul saja, karena misalnya kalau kita lihat balance of payment, ya, di mana di situ ada penjumlahan antara export impor, which is current account balance, ditambah dengan capital balance, ya, di mana capital inflow dikurangin capital outflow akan sama dengan forex reserve dari otoritas Bank Indonesia atau Federal Reserve lah, ya, istilahnya. Nah, nanti akan terlihat apabila banyak cash outflow keluar, berarti kan akan capital account deficit, maka mata uang lokal akan terdepresiasi terhadap US. Nah, kemudian aktivitas di pasar modal juga begitu akan terhenti atau tidak ada aktivitas, sama karena krisis likuiditas juga. Dan terakhir adalah hal ini mungkin untuk pasar modal obligasi akan lebih terasa di pasar modal di negara-negara yang berkembang. Nah, ini prediksi dari McKinsey, perihal respons dari bisnis, gitu ya. Dan juga menjadikan adanya kehidupan new normal, ya. Pertama adalah distance is back. Jadi pertama tentu saja kita akan berhubungan secara virtual, gitu, dibandingkan dengan tatap muka langsung, gitu ya. Nah, ini akan diikuti dengan the rise of contact free economy, ya, di mana nanti akan terjadi misalnya telemedicine, ya, kita ke dokter tidak perlu bertemu fisik, jadi kita perlu seperti virtual sekarang ini bisa dilakukan, gitu ya. Juga otomasi robotik untuk menggantikan peran manusia secara manual, ya, untuk menghindari
wabah penyebaran COVID-19 juga sangat dimungkinkan. Nah, perusahaan juga harus resilient dalam hal apa? Dalam hal ini perusahaan itu harus bisa ya mengembalikan posisi performance perusahaan kembali ke sebelum COVID-19 itu menyebar, begitu ya. Tentu saja akan banyak intervensi dari pemerintah, ya, terutama pada saat kejadian besar seperti Perang Dunia, tentu saja, kemudian krisis ekonomi, resesi. Pemerintah tidak akan membiarkan rakyatnya menderita, kan? Jadi mungkin stimulus-stimulus berkaitan sama daya tahan perusahaan sehingga bisa tanggap terhadap COVID-19 outbreak ini, juga bantuan likuiditas tunai untuk masyarakat yang terdampak juga akan dilakukan oleh pemerintah, ya. Juga akan tentu saja bisnis akan diawasi lebih cermat begitu, baik oleh pemerintah maupun oleh para calon investor begitu ya, karena memang ini merupakan suatu peluang ya pada saat COVID-19 mereda, maka ini investor harus strike back dan mendapatkan perusahaan yang bagus dengan valuasi yang sudah rendah ya. Kemudian yang terakhir adalah adanya changing industry structures ya, dari mulai ketemu fisik menjadi pertemuan virtual, customer market behavior yang tadinya suka makan di restoran menjadi GoFood saja lah gitu ya. Dan sektor atraktif tentu saja sekarang menuju kepada sektor apa? Mungkin medical ya, sektor IT dan juga sektor pengantaran makanan begitu ya, atau barang-barang konsumsi. Next. Oke, ini sedikit saja. Jadi ada stock market index ya, di mana pada saat awal tahun itu masih ada terjadi penambahan growth, tapi ternyata pada saat mulai Januari sampai dengan Maret bahkan sampai sekarang sudah terpangkas ya, umumnya lebih dari 25%. Ya, jadi dari mulai China, Amerika, Hong Kong, ya, Europe, Southeast Asia, dan Jepang, dan seterusnya. Next. Nah, ini public equity capital raising post-COVID ya, dan tentu saja untuk melakukan penggalangan dana secara besar-besaran di public equity capital saat ini sudah bukan waktunya ya, karena memang sudah valuasi dari perusahaan sudah demikian rendah sehingga apabila kita nekat untuk masuk itu kita bahkan tidak mendapatkan apa yang diharapkan ya dalam hal penggalangan dana. Nah juga public investor sekarang sudah mulai mengkonversikan aset-aset mereka ke safe haven asset ya, seperti emas maupun cash atau tunai gitu ya. Kemudian untuk sektor-sektor terdampak maka industri-industri itu telah kehilangan value-nya lebih dari 50%. Contohnya apa? Airlines industry ya. Itu sebesar Emirates Airlines itu sudah mulai merumahkan karyawan. Bahkan di Amerika itu sudah mulai bangkrut. Ya. Jadi tanpa intervensi dari pemerintah itu airline industry akan kolaps dengan cepat. Ya. Juga di sektor hospitality, restoran, kemudian hotel itu akan terdampak besar. Nah, kemudian akan terjadi capital asset repricing tentu saja, sehingga makanya menyebabkan orang agak terhambat untuk masuk ke akses pasar modal. Ya. Juga krisis likuiditas, ya. Kemudian debt market akses akan sama nasibnya dengan stock market, begitu ya. Nah, juga intinya adalah bahwa saat ini bukan saat yang tepat untuk raise capital, begitu ya. Next, slide selanjutnya. Oke, apa itu private equity? Ya. Nah, private equity adalah suatu kerjasama ya antara investor yang kita sebut sebagai limited partners ya dengan private equity firm, dalam hal ini adalah kita sebut
general partners. Jadi yang punya modal disebut limited partner, yang menjalankan, yang punya expertise, ya, keahlian untuk mengalokasikan modal itu namanya general partners, dan umumnya adalah investment banker tersebut, gitu ya. Nah, limited partners terdiri atas apa? Dana pensiun, ya, kemudian asuransi, ya, kemudian individu-individu yang punya harta yang berlimpah, ya, orang-orang kaya begitu ya. Kemudian juga yayasan-yayasan keluarga begitu ya. Dan juga yang menarik adalah sovereign wealth fund, ya. Yang namanya sovereign wealth fund adalah suatu dana kelolaan milik pemerintah, ya, yang didedikasikan untuk kesejahteraan umum gitu ya. Nah, sekarang pada saat krisis likuiditas ini, ya, kita belikan di pasar obligasi, misalnya sovereign wealth fund, itu sekarang bahkan ada yang sampai negatif interest rate, ya. Anda sempat dengar barangkali beberapa waktu lalu, terutama di Jepang, ya, apabila kita menyimpan uang, ya, di Jepang itu, maka kita harus bayar, instead of kita terima interest, kita harus bayar begitu ya. Nah, dengan keadaan seperti ini, maka sovereign wealth fund itu masuk ke pasar private equity, ya, itu cukup besar dana kelolaannya. Umumnya keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari private equity investment ini dibagi antara general partners dengan limited partners, ya, di mana umumnya general partners mendapatkan pertama adalah management fee, ya, 1-2%. Nah, above that rate, maka apabila betul-betul investasi menguntungkan, maka akan terjadi keuntungan umumnya 80% untuk limited partners dan 20% maksimum untuk investment banker atau general partners dalam hal ini. Baik, next. Oke. Nah, private equity target dan objektifnya, ya. Yang pertama adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan return yang lebih besar, ya, dibandingkan dengan stok gitu ya. Tapi dia memiliki risiko volatilitas yang lebih rendah, ya. Berarti itu suatu yang cukup menjanjikan, ya. Tapi konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bahwa aset positioning-nya menjadi lebih illiquid, ya. Karena apa? Karena private equity investment itu membeli aset secara langsung kepada perusahaan, baik sebagai majority maupun keseluruhan perusahaan dibeli. Lain halnya dengan portofolio, kan, kalau di saham publik. Jadi anytime kita bisa keluar masuk dalam hitungan beberapa hari, 2-3 hari sudah bisa keluar masuk, ya, ke perusahaan. Tapi untuk private equity itu memang memerlukan waktu yang lebih lama untuk merealisasikan keuntungan, ya. Dan juga pembentukan harga, karena tidak ada di market, maka akan menjadi kurang transparan, gitu ya. Jadi karena jeli-jelinya saja private equity itu ditawar, ya, private equity company yang sudah meningkat value-nya ditawar secara mungkin konservatif, begitu ya. Nah, apa yang terjadi untuk private equity ini? Maka dana yang itu dikelola itu digunakan untuk memperoleh mayoritas atau keseluruhan saham perusahaan, sehingga kita memiliki kontrol majority, ya, di perusahaan tersebut. Kemudian apabila perusahaan itu perusahaan publik, maka akan di-delisting dulu, begitu ya. Kemudian manajemennya diperbaiki, ya. Kemudian setelah itu maka akan ditingkatkan financial performance-nya, balance sheet maupun cash flow-nya dicoba dirapihkan, cost cutting, kemudian revenue revitalization, dan seterusnya. Dan setelah mencapai valuasi yang bagus, ya, kemudian akan kita lakukan exit, ya, untuk private equity itu. Jadi tidak ditanam terus secara ini, ya, perusahaannya, ya, sampai terus-menerus enggak. Jadi ada saatnya minimal lah mungkin 2 tahun, ya, dari mulai kita beli saham sampai dengan paling cepat 2 tahun kita sudah bisa exit dari perusahaan tersebut, gitu ya. Tapi intinya adalah kita harus jual kembali aset kita dan tidak ditahan dalam jumlah yang besar. Jadi umumnya private equity investment itu dilakukan untuk perusahaan-perusahaan startup, gitu ya, perusahaan-perusahaan yang masih muda dan punya potensi yang besar untuk berkembang.
juga bisa yang sudah mapan begitu ya, dan juga ada bisa mendanai distress company ya. Distress company adalah perusahaan yang sedang kesulitan cash flow, sedang kesulitan balance sheet, maka kita perbaiki. Dan ada minority equity investing, dalam hal ini membantu capital structure, apakah nanti misalnya melakukan financing di equity-nya atau financing di debt-nya begitu ya. Jadi target-target private equity investasi mulai dari perusahaan pemerintah, bisnis unit dari perusahaan swasta, ya, kemudian keseluruhan perusahaan swasta, juga ada bisnis unit yang memang bisa di spin off dari public company dan dibeli oleh private equity investor. Next. Ya, berikutnya. Nah, tentu saja private, kita sudah paparkan bahwa public equity financing sedang dalam keadaan in distress ya, tidak menguntungkan lah untuk meraise capital di public company karena di public market karena memang adanya post COVID-19 outbreak ini. Nah, COVID outbreak ini diperkirakan menjadikan fenomena black swan ya. Jadi artinya fenomena black swan itu adalah yang sekiranya tadinya kecil, dianggap sepele, tiba-tiba menimbulkan kerusakan ekonomi di pasar finansial yang sangat besar, dan sebetulnya memang pada akhirnya kita menyadari bahwa kita bisa memitigasi risiko tersebut gitu dengan new normal. Nah, sekarang kita sudah mulai tahap menuju new normal, semoga nanti fenomena black swan ini bisa kita eliminasi begitu ya. Kemudian ini merupakan sinyal juga bahwa dalam recovery untuk public company itu akan sangat memerlukan waktu yang besar gitu ya. Sementara itu kita lihat bahwa dry powder ya dari private equity investment ini sudah siap ya pada saat kondisi new normal itu sudah mulai dilakukan. Nah, kita mulai men-spot company-company mana yang kira-kira bisa dengan cepat kita beli ya dengan valuasi yang rendah, harga yang murah, tetapi dia punya potensi berkembang yang sangat besar. Nah, coba kita lihat, mungkin barangkali bisa disajikan video berikut ini. Silakan Pak, mohon dibantu video show. Hello, I am Ross Kent and I'm responsible for institutional sales and marketing at MLC Asset Management. And with me again today, I'm pleased to welcome Marek Aschel, who's the co-head of our private equity program based in North America. Marek, for people who've been watching our videos, we've been describing our approach to private equity in earlier series. Sitting here today, fourth quarter 2019, there's been a flood of capital to private equity. Is now really the right time to be contemplating an investment into private equity? Thanks for having me, Ross. Great question. What I would say is, looking back at our history, our results have been extremely consistent over a long period of time across cycles. And so to us, private equity is really not a, is it the right or the wrong moment in time to invest? It is, how are you investing? And so to us, the keys are, partnering with the right managers. Yes. And working with them very closely in their areas of expertise. I see. And so when an investment comes in that we're invited to participate in, the first thing we look at is this with the manager where we're backing them in their core area of strength. Mm-hmm. And so if it's a, say, a healthcare-focused manager who is very good at doing roll-ups of site-based healthcare services, that's what we like to do with them. We would not like to do a consumer deal with them. And these managers over time have been very consistent within their areas of expertise, picking the right assets and creating value at those portfolio companies, regardless of cycle. So that's interesting. And when you're thinking about the types of deals that you're looking at, does timing
anything, or does the point of the cycle come to play at all? It may have an effect. It affects particularly the larger end of the market. I see. For us, given our middle market focus, there's less dependence on leverage, on the IPO markets, etc. It's really more about the fundamentals of the business that we acquire and what can we and our partners do with that business once we own it. And so, Marek, when you're thinking about the co-investment Stop, Pak. that you're Sudah selesai. looking at, Bisa di stop. Baik, kembali ke slide, Pak. Slide presentasi mohon ditampilkan lagi. Terus ke slide 14, Pak, langsung aja. Slide sebelumnya. Ya, oke. Baik, oke. Tadi kita menyimak sedikit ya bahwa memang strategi private equity financing itu bukan masalah timing ya, yang utama ya, konsiderannya adalah bahwa bagaimana kita berinvestasi. Nah, dalam hal ini bagaimana pemilihan target company, karena memang private equity financing ini adalah intinya adalah memanage perusahaan ya, sehingga memiliki value yang lebih besar gitu ya. Jadi apa yang konsideran utama adalah, pertama adalah kita pemilihan investment banker yang pas begitu ya, yang terkemuka, yang punya kredibilitas bagus, kemudian memiliki co-investor yang juga atau asset manager yang punya keahlian khusus di bidang yang investasi yang kita inginkan tersebut begitu ya. Dan yang ketiga adalah didukung oleh kualitas aset yang baik ya. Oke, next begitu. Next. Oke, ini ada kategori untuk strategi equity financing ya. Pertama adalah leverage buyout, yang kedua adalah venture capital, ketiga adalah minority equity investing dan distress investing. Tadi sudah sedikit kita bahas. Next. Next slide, please. Oke. Nah, untuk leverage buyout ya, ini adalah dengan cara membeli perusahaan ya dengan menggunakan heavy leverage ya. Jadi kita modal 10-20% dari nilai perusahaan, sementara 80%-nya dibiayai oleh debt begitu ya. Nah, pada saat kemudian sudah kita beli perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut bisa menjadi kolateral bagi kreditor ya. Karena kita 80% tentunya mereka minta kolateral kan. Nah, itu dijadikan kolateral. Kita manage, kemudian dengan cash flow perusahaan yang ada ya, yang sudah kita perbaiki, balance yang sudah kita perbaiki, maka apa? Maka cash flow yang free cash flow yang sudah kita dapatkan itu, maka akan kita prioritaskan untuk retire debt atau secepat mungkin untuk mengurangi porsi debt begitu ya. Karena apa? Karena leverage yang tinggi otomatis value perusahaan menjadi lebih rendah ya dibandingkan dengan leverage yang lebih kecil. Tapi harus ada kompromi ya. Karena apa? Karena leverage itu untuk debt financing itu memiliki keistimewaan, jangan dilupakan ya, bahwa ini terjadi keuntungan perpajakan ya dari sisi dari sisi keuangannya punya tax credit. Next. Yang kedua adalah venture capital. Ya, venture capital ini seperti saya sudah jelaskan di awal bahwa dia mentarikkan diri pada perusahaan-perusahaan yang memiliki high tech gitu ya, kemudian di industri media, kemudian juga customer enterprise driven company, dan juga dia punya potensi yang cukup besar gitu ya. Nah, coba kita lihat next slide ya. Nah, ini bentuk pendanaan ya untuk venture capital, bisa berupa angel investing ya. Kemudian dalam tahap ide, kalau idenya sudah outstanding itu bisa langsung kita beli ya perusahaannya itu gitu ya. Yang kedua adalah seed stage, pada saat kita pembentukan produk karena memang sudah matang ya dari fase idenya, kemudian sudah memiliki market research, kemudian product development, sama sudah mulai memperkenalkan produk, itu juga bisa dibiayai oleh venture capital. Kemudian di early stage investment juga kita bisa lakukan pendanaan. Kemudian juga pada saat perusahaan sudah berkembang ya, produk sudah diterima masyarakat, itu juga dilakukan pendanaan. Dan terakhir adalah mungkin mezzanine financing, adalah pendanaan yang mungkin di luar ini siklus ini, bahwa ini sebelum
perusahaan IPO, maka diperlukan dana untuk working capital atau apapun sebelum IPO. Next. Oke. Kemudian ada dua strategi minor, yaitu minority equity investing. Ya, biasanya untuk minority equity investing ini adalah kita mengambil minority shareholding untuk dipakai oleh perusahaan membiayai working capital, ya. Atau juga perusahaan tertarik dengan expertise dari venture company itu, gitu ya. Dia punya keahlian untuk memanage perusahaan dia, gitu ya. Sehingga dikasih minority stakeholder. Kemudian juga minority investing ini merupakan suatu pendanaan dengan return yang lebih kecil, tapi dalam hal risiko dia menjadi lebih baik profilnya, begitu ya. Oke, kemudian untuk yang distress investing terakhir adalah mendanai perusahaan-perusahaan yang sedang kesulitan cash flow maupun balance sheet, ya, sehingga kita bisa menalangi permodalan tersebut dan segera mendapatkan penggantian dari investasi yang kita peroleh. Oke, next. Nah, terkait dengan exit strategi, ya, jadi ada dana kelolaan itu, ya, bisa jadi 2 tahun setelah kita ada value, gitu ya, sampai 5 tahun kita bisa jual. Namun sebelumnya ada juga exit strategi, ya. Pertama adalah mungkin trade sale, ya. Trade sale merupakan akuisisi dari perusahaan terhadap perusahaannya private equity, ya, untuk bisa menambah sinergi, ya. Dalam hal ini PE company akan menjual perusahaan dan bertindak sebagai minority shareholder, ya. Kemudian yang kedua adalah secondary sales. Nah, secondary sales ini adalah pada saat PE company ini sudah mulai melihat ada value, kenaikan value, maka dia akan bisa mengalihkan kepada perusahaan private equity yang lain yang tertarik, gitu ya. Jadi misalnya pandangan dari PE yang ini, kayaknya sih sudah maksimal nih value-nya. Nah, bisa dijual kepada private equity company yang lain, begitu ya. Kemudian leverage capitalization, rekapitalisasi. Leverage capitalization merupakan suatu cara, ya, untuk mengambil cash dari perusahaan dengan cara menerbitkan hutang baru, ya, baik berupa pinjaman bank atau mengeluarkan obligasi. Jadi cash-nya kita ambil, debt-nya diganti sama pinjaman bank, gitu ya. Itu leverage capitalization. Kemudian IPO tentunya sudah familiar, ya. Jadi saham kita dijual ke publik, kita ambil uangnya dan di-manage secara profesional, ya, oleh manajemen public company. Dan terakhir adalah apabila memang kondisinya tidak memungkinkan untuk meraih keuntungan, cepat-cepat kita bisa write off atau kita sell, likuidasi, ya. Jadi untuk strategi ini, daripada kita rugi berkelanjutan, kita cut loss aja, gitu. Kalau value-nya tidak meningkat, langsung kita cut loss, ya. Baik. Oke, next. Mungkin ada 2-3 slide terakhir sebelum kita diskusi, ya. Ya, ini contoh daripada stages dari private equity exit, gitu ya. Jadi pertama adalah company yang siap dijual akan dihubungi oleh investment banking dan dia akan mempersiapkan pitch book, semacam prospektif, ya, tentang valuasi dari perusahaan. Pitch book ini kemudian didistribusikan kepada pembeli potensial, bisa jadi PE company, bisa jadi investor lain dan seterusnya, begitu ya. Kemudian ada group review dan kemudian ada juga tanya jawab untuk mendiskusikan pitch book ini, gitu ya. Nah, setelah itu banyak yang tertarik, maka akan di list mana-mana saja prospective investor yang betul-betul siap untuk membeli perusahaan. Kemudian bidder-bidder tersebut diseleksi secara eksklusif, ya, maka bidder yang terpilih, ya, akan melakukan due diligence, ya, sebelum akhirnya bisa di close deal tersebut, ya. Next. Nah, ini saya suka sekali dengan Profesor Aswat Damodaran. Saya pikir dia seorang teoretikus, ternyata dia seorang praktisi yang sangat brilian, ya. Profesor Aswat Damodaran ini dia profesor di New York University, ya, di mana beliau itu merupakan guru dari valuasi perusahaan, ya. Jadi ada beberapa exposure yang bisa melibatkan private equity investing menjadi terkena risiko, ya. Yang pertama adalah
apabila kita meng-acquire public company, ya, baik dengan debt maupun dengan equity, dan juga kemudian di delisting perusahaan publik tersebut, ya, maka bisa jadi private equity investor itu memiliki resiko yang salah target atau harganya kemahalan, ya. Kemudian apabila private equity private company itu diambil, kemudian dirubah capital structure-nya, ya, maka private equity investor itu akan memiliki risiko apabila aset itu tidak menguntungkan dia maupun debt akan lebih besar. Yang terakhir adalah untuk company yang sudah di delisting balik lagi ke publik. Nah, ini tergantung daripada situasi public company itu, apakah nanti memang public market itu apabila nanti terjadi hal-hal yang bagus di pasar modal, maka valuasi perusahaan menjadi lebih bagus begitu ya. Tapi kalau seperti sekarang ini terjadi wabah COVID-19, maka akan terjadi valuasi yang tidak bagus, ya. Baik, mungkin itu slide terakhir, ya. Sebelumnya mungkin ada ini mungkin remark saya adalah apakah Anda percaya, ya, bahwa public equity ini akan terus mengalami tekanan, ya, karena masalah COVID-19 ini, apakah dengan new normal dia bisa kembali, ya, memiliki peluang yang bagus. Nah, kemudian apakah private equity akan mendominasi dan mengalahkan public equity financing, ya. Ini yang ketiga adalah apakah Anda berpikir bahwa untuk siapa yang akan menjadi pemenang daripada financing pada saat era new normal, ya. Begitu mungkin Bu Maria, silakan mungkin waktunya diambil kembali untuk dilakukan tanya jawab. Baik, Pak Faisal, terima kasih. Itu yang 3 terakhir nanti akan dibahas kan ya, Pak? Malah saya jadi tertarik dengan pertanyaan Bapak tadi yang terakhir, ya, yang 3 itu. Apalagi yang bagian di komponen yang terakhir tadi, Pak. Who is the winner? The winner is very important for us, Pak. Baik, paparan yang sangat menarik tadi kalau saya mulai mengikuti, apalagi sekarang banyak sekali gosip-gosip, ya Pak, ya, yang kita nggak tahu apakah itu yang betul ataukah tidak, terutama terkait di pasar dan perusahaan. Ya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya ajukan ke Bapak dari penanya. Di sini ada Francisco Wiguna. Banyak sekali pertanyaan yang diajukan ini sama Mas Francisco sini. Rupanya memang mungkin pencerahan Bapak sangat diperlukan oleh beliau. Untuk yang pertama Pak, Pak Francisco menanyakan terkait dengan venture capital dan private equity. Apa bedanya sebetulnya kalau kita akan berbicara VC dan PE? Karena di sini dia melihat bahwa dari literasi yang dia peroleh, VC segmen targetnya lebih ke arah startup. Kemudian resiko lebih besar dibandingkan PE yang targetnya memang perusahaan yang sudah stabil. Nah, apakah betul pemahaman yang dia pahami selama ini? Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua juga exit strategi untuk PE yang sudah investasi. Kalau tadi Bapak sudah katakan ya, kalau memang kondisi tidak baik, maka harus seperti apa. Itu mungkin bisa juga lebih perdalam lagi, Pak, karena dia menanyakan mengenai exit strateginya, karena opsi IPO sudah tidak bisa, apakah jual ke investor institusi atau ke investor individu, lewat regular market atau lewat channel yang mana mungkin. Gitu. Nanti ada kaitannya yang terakhir itu terkait dengan tadi yang exit, sepertinya di listed company besar di Indonesia, itu kan ada datanya kan Bapak tidak tampilkan, karena yang ditampilkan kan di US ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri seperti apa untuk PE? Kalau ada yang tertarik ke perusahaannya baru listing di IDX. Nah, mungkin 3 itu dulu Pak Faisal. Mangga Pak, silakan. Baik, terima kasih Bu Maria. Dengan senang hati kita berdiskusi ya dari apa yang sudah saya dapatkan. Pertanyaannya yang pertama adalah apa sih bedanya venture capital dengan private equity financing? Seperti saya sudah lakukan di presentasi saya, bahwa sebetulnya venture capital itu bagian dari PE investing. Itu merupakan strategi ya. Selain leverage buyout ya kan tadi, kemudian venture capital, minority shareholding, sama distressed company investment, begitu kan? Ada 4. Jadi betul sekali apa yang dikatakan Pak Wiguna ya tadi ya, bahwa memang venture capital itu mentargetkan kepada
perusahaan-perusahaan yang startup ya, yang memang masih berkembang gitu ya, masih balance sheet-nya masih belum teruji begitu istilahnya gitu ya. Betul sekali, itu jadi betul. Jadi makanya baik ya, namanya private equity investment itu memiliki risiko yang lebih illiquid ya. Yang kedua, dia memiliki risiko bisnis yang lebih besar, tetapi bisa dimitigasi dengan sweet spot-nya dari PE ya, atau private investment itu adalah bahwa kita mengelola porsi terbesar perusahaan ya, dalam hal ini adalah kewenangan manajerial. Kita bisa tentukan, kita bisa meng-hire profesional ya, tentu saja begitu. Tentu saja kita bisa meng-hire manajemen yang tangguh gitu ya. Timbul legenda-legenda gitu ya, kalau dari kita dulu Tanri Abeng lah ya, manajemen terkenal saat dulu gitu ya. Betul. Mungkin Jack Welch dari Amerika, mungkin siapa lagi, mungkin berapa gitu ya. Kita bisa hire profesional untuk bergabung dengan PE company, mengelola perusahaan menjadi lebih baik ya. Jadi banyak praktisi-praktisi yang siap membantu gitu ya. Nah, terkait sama VC atau venture capital. Ya, secara tradisional kan penilaian kita sekarang ada ini kan, makanya kata Aswad Damodaran gitu ya, bahwa valuasi ini itu umumnya sekarang didasarkan pada past historical performance ya, pada accounting data, ya kan? Accounting data adalah data-data masa lalu selama 3 tahun, 4 tahun. Kalau memang sudah menunjukkan strong balance sheet, good cash flow begitu ya, kemudian trial balance-nya bagus, ya dia tentu saja akan lebih mudah ya untuk mendapatkan akses financing ke publik ya. Iya, betul. Nah, tetapi jangan lupa selain dari underlying aset itu ada potensial aset. Jadi mungkin Profesor Aswad Damodaran itu adalah membedakan aset itu bukan dari current aset ya atau fixed asset, tapi dia dari current asset value dengan growth value-nya. Nah, ini growth value-nya ini itu nggak pernah dilihat pada public equity investing gitu ya. Nah, itulah private equity dia lebih smart ya. Dia memperhitungkan ya potensial growth dari company itu walaupun dia masih startup ya kan. Startup sendiri masih ada di ide, seed investment ya kan, early stage maupun growth ya kan. Nah, itu dilihat memang di awal-awalnya pasti negatif. Seperti misalnya Gojek dulu ya, atau Grab gitu kan. Mereka juga dulu perusahaan kecil, tapi idenya sangat cemerlang sehingga bisa ditangkap oleh para venture capitalist sehingga mereka berlomba-lomba masuk. Ya. Sekarang ini kan Gojek ya itu sekarang disuntik dana oleh Google sekarang, ya kan? Jadi itu private investor baru. Selain Tencent ya dan Alibaba yang sudah duluan masuk, sekarang Google masuk lagi. Karena apa? Value creation dari perusahaan itu luar biasa gitu. Ide-ide baru tuh timbul gitu ya. Nah, ini apalagi sekarang menghadapi post-COVID ini pasti rezeki nomplok untuk Gojek ya karena mungkin sektor antaran ini orang-orang mungkin sekarang udah nggak berminat untuk hangout di restoran, mungkin lebih memilih kepada makan di rumah begitu. Iya, betul. Ya, jadi betul ya, venture capital merupakan bagian daripada PE, tapi menspesialisasikan diri kepada perusahaan-perusahaan yang startup punya potensi besar, gitu ya. Nah ini mungkin saya kaitkan sekalian dengan strategi exit ya, exit strategi ya. Jadi exit strategi itu sudah saya sebutkan itu ada misalnya nih ya. Sebentar tadi mungkin bisa ditampilkan lagi nggak ya slide-nya ya? Karena kita akan beranjak ke pertanyaan kedua kan ya mengenai exit strategi ya. Ya boleh Pak. Mungkin dari Bapak bisa ditampilkan. Oke, coba slide nomor 20. Slide nomor 20. Sebelumnya. Slide. Ya, oke, stop. Ya, oke, bisa dibesarkan mungkin. Oh, kebanyakan maju lagi, Pak. Tadi udah. Tadi yang itu, yang apa? Yang oke, ya. yang ini, ya. Oke, diperbesar. Rasanya udah, Pak. Udah full itu.
Oke, udah full ya. Baik. Nah, ini ya mungkin IPO rekan-rekan semua mungkin sudah tahu lah ya, para penyimak ini sudah tahu IPO sama write off itu. Write off udah jelas bahwa kita salah memilih investasi begitu ya di ini. Jadi kita tidak udah bahas karena memang itu daripada menimbulkan kerugian besar nanti kita stop. Untuk IPO juga mungkin sudah tahu dan sudah saya terangkan dari awal ya bahwa uang yang terkumpul dari publik itu maka akan mengalir ke PE company. Nah, ini yang menarik di sini adalah tentu saja trade sales ya. Trade sales ini sebetulnya adalah exit strategi dari PE company di mana dia menjadi target investasi oleh perusahaan kompetitor ya. Jadi terlihat potensi PE company bagus begitu ya, dan perusahaan yang punya dominasi dari market share itu merasa terancam begitu ya. Daripada berperang, dia akan melakukan strategi apa? Merangkul lawan begitu ya. Nah, itu namanya trade sales. Jadi dia akan mendekati PE company, membicarakan bagaimana menimbulkan sinergi ya. Maka bisa jadi ya si PE company itu keluar seluruhnya ya, menjual seluruh kepemilikannya perusahaan itu, atau tetap keep jadi minority investor ya. Karena apa? Karena misalnya ya sebagian kita keluar ya, tentu kita memiliki cash kan, memiliki cash untuk didistribusikan kepada limited partners ya, dalam hal ini yang punya modal. Tetapi dari sisi kepemilikan saham dia akan terus mendapatkan dividen kan, manakala dia ada keuntungan begitu ya. Iya, betul Pak, betul. Jadi tidak seluruhnya exit begitu ya. Tapi ada sebagian untuk memperoleh cash apabila dibutuhkan, maka dia akan jual sebagian lagi tetap retain sebagai minority shareholding. Tapi memang di sini akan ada risiko mungkin ini ya, risiko manajemen dia tidak bisa full control lagi atas perusahaan yang diakuisisi, tapi dia akan berkompromi dengan akuisitornya begitu kan? Ya betul. Ya. Pak Faisal, punten. Ini ada dua dari attendee yang kemudian raise hand, Pak. Boleh saya berikan pertanyaan ke mereka berdua dulu ya, Pak ya? Saya izin. Okay. Pak Sukirno dan Pak Lincoln Ramadhani Parmonangan, mangga Pak, silakan. Mau Pak Sukirno dulu mungkin pertanyaannya apa yang akan diajukan, Pak? Silakan. Pak Budi bisa di-unmute mungkin, yang Pak Sukirno atau Pak Lincoln. Pak Lincoln dulu mungkin ya. Boleh dibantu untuk unmute dulu, Pak Budi? Yang Pak Sukirno atau Pak Lincoln? Ini coba. Saya nggak bisa meng-unmute. Pak Budi bisa dibantu untuk Pak Sukirno, mungkin bisa di-unmute? Atau Pak Lincoln atau Pak Sukirno, mungkin karena agak susah, mungkin bisa ditulis di QA Pak, atau begitu mungkin di bisa chat lebih mungkin juga nggak apa-apa, nanti saya bisa pantau. Atau Pak Lincoln tadi. Baik, yang Pak Sukirno ini kayaknya belum, mungkin coba saya lihat di sini, mungkin sudah ditanya. Oh belum, baik. Nanti mungkin saya akan chat Pak Sukirno dulu. Kita masuk lagi ke penanya berikutnya, Pak Faisal, kalau boleh. Ada tadi dari Pak Andi Sukma, dan nanti juga kita akan ke Ibu Maria Rosa. Kalau Pak Andi Sukma bertanya mengenai penguatan rupiah Pak hari Jumat. Itu isunya karena apa ya? Ya tembus di mulai 13.000 kalau nggak salah. Kemudian Bu Maria Rosa bertanya terkait dengan sejauh mana value tidak meningkat mendorong kita memutuskan melakukan write-off. Agak sedikit tadi sudah Bapak diskusikan sebetulnya. Apakah bisa diceritakan contoh dampak pandemi COVID secara pribadi Bapak setelah melakukan write-off, kemudian IRR tinggi, apakah masih pasti menunjukkan risiko yang tinggi? Silakan Pak untuk dua pertanyaan ini. Ya, mungkin pertama penguatan rupiah ya. Itu memang luar biasa ya sekarang ini.
rupiah jadi jawara lah ya, jawara Iya ya. Pak, betul. Dan menariknya saya juga mendapatkan informasi ya tadi malam ya dari kerabat saya juga gitu ya. Mungkin saya coba bisa bahas juga ya terkait dengan penguatan rupiah. Ya. Nah ini jadi ada economic performance ya selama Q1 2020 gitu ya. Yang mana Taiwan ini GDP-nya tumbuh sebesar 1,6% ya, 1,6% selama Q1 2020. Kemudian China dia minus 6,8%. Korea tumbuh 1,3 dan kita jawarannya GDP kita tumbuh 3%. Ya. Saya mesti cek juga sih kredibilitas informasi. Tapi yang jelas US dia tumbuh ya 0,2%, Singapura minus 0,7%. European Union 2,6 minus, Malaysia tumbuh 0,7%, Philippines negatif 0,2%, dan UK minus 1,6% akibat dari pandemi ini. Ya. Jadi kan sebetulnya Q1 sudah ada pandemi. Nah, menariknya ini Indonesia ini malah tumbuh begitu ya. Lumayan lah 3% gitu ya. Jadi kan kita kan dulu pada saat normal kita tumbuh 5% ya, Q-on-Q biasanya gitu ya. Nah, sekarang tumbuh 3% sudah merupakan suatu anugerah gitu ya. Nah, ini tentu saja ya berpengaruh sama apa? Sama penguatan nilai rupiah begitu ya. Biasanya ekonomi kita bergerak gitu kan. Nah, kemudian ekspor sudah mulai menggeliat, importnya bisa ditekan, dari neraca current account, defisitnya bisa berkurang, otomatis dia akan mempengaruhi penguatan rupiah gitu ya. Itu yang satu. Kemudian yang pertanyaan lain terkait dengan apa Bu? Mohon diulang lagi. Yang kedua. Dari Ibu Maria Rosa Pak tadi. Apakah bisa diberikan contoh dampak pandemi COVID secara pribadi dari Bapak yang sudah melakukan write-off? Terus kemudian ada apakah IRR tinggi itu punya relevansi dengan risiko? Artinya kalau IRR tinggi berarti risikonya tinggi. Oh iya ya. Ya terkait dengan write-off pada masa pandemi ya tentu saja memang ini kita kan belum selesai nih ya. Tentu saja masih ada prospek tergantung dari ini ya, tergantung dari pemulihan sektor ya. Tapi yang jelas sektor industri ya terutama airlines, hospitality, hotel, kemudian makanan, ya, restoran begitu ya, pariwisata itu jelas paling terdampak. Nah, apabila memang ada holding aset seperti itu, memang ya kita exit untuk kita bicara masalah PE ya. Sekarang exit strateginya cukup bagus karena apa? Karena terjadi shifting opportunity yang baru begitu ya. Tadi saya bilang ya ke bidang telemedicine, ke bidang otomatisasi ya kan, ke bidang pengantaran logistik secara distancing begitu ya. Tidak kemudian ya seperti itulah yang akan jadi tepat saja untuk strategi pasca pandemik kita cut loss lah karena kan sebenarnya private equity itu tidak selamanya memiliki. Jadi kita tidak usah menunggu lebih lama, kita cut, kita reinvest di industri yang lebih. Itulah kelebihan dari private equity investing ya. Dia bisa secepat keluar dan juga lebih punya timing untuk masuk manakala pandemik sudah berkurang. Ya. Oke. Benefitnya itu ya Pak ya. Baik, tadi saya sudah tawarkan, sudah kami buka mic-nya tapi masih di-unmute oleh penanya Pak. Jadi saya mungkin pergi ke Q&A lagi saja supaya agak cepat mungkin. Saya akan masuk ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada yang menarik juga di sini. Yang ini Pak, kecenderungan PI domestik maupun foreign masuk ke beberapa perusahaan pabrik dengan harga saham yang cenderung tinggi. Jika diperhatikan, PI masuk harga saham cenderung turun atau sideways. Apakah ini wajar? Kemudian, mengingat PI memang goalnya mencari perusahaan yang kinerjanya kurang cukup baik untuk diperbaiki dan ditingkatkan valuasinya dengan masuknya PI tersebut. Nah, yang terakhir pertanyaannya, key factor dari PI untuk masuk ke suatu perusahaan itu apa, Pak? Oke. Ya, yang pertama tentu saja sekarang banyak penguatan secara temporer begitu ya. Di pasar ya tentu saja memang everyone has his own judgment ya tapi kalau kita amati ya pelaku-pelaku kedekot pasar modal gitu ya atau public investment maupun private investment seperti misalnya
Ray Dalio misalnya ya, Warren Buffett, itu selama 2020 dia tidak sama sekali membeli saham. Sama sekali. Ya. Artinya apa? Artinya dia masih melihat ada suatu potensi bahwa akan terjadi misalnya ya second curve atau mewabahnya kembali virus ini begitu ya. Karena kan sampai sekarang vaksin antivirus belum ketemu begitu ya. Iya, betul. Memang secara fundamental itu sudah sangat merusak gitu ya, dan bahkan ada yang menjudge juga hampir menuju kepada global recession tahun 1930-an. Nah, itu tergantung kita sendiri. Nah, untuk jangka pendek ya, sideways dari mulai ini ada rebound sementara itu memang sah-sah saja gitu ya untuk spekulator. Tetapi kalau kita bicara viewpoint investasi yang memang jangka panjang, nah kita tidak menyarankan untuk masuk ke pasar saham sementara ini. Oh, oke Pak. Itu tips-tipsnya ya Pak Faisal ya? Ya. Kemudian terkait sama nanti kriteria-kriteria utama ya dari private equity ya untuk mengambil saham-saham begitu ya. Tentu saja teoritisnya kan begini, teoritisnya adalah saham-saham yang memang dia sedang distress karena kondisi ini hanya tidak merupakan struktural ya, tidak merupakan struktural problem ya. Artinya dia hanya kesulitan balance sheet dalam arti working capital-nya misalnya atau tidak terlalu optimal begitu, tidak tersedia gitu ya. Itu yang memang harus kita perhatikan ya, bahwa private equity investing itu punya kriteria di mana perusahaan itu memang tidak menuju kebangkrutan. Ya udah jelas kalau udah bangkrut kita nggak akan pilih. Tapi distress hanya karena balance sheet maupun hanya karena masalah cash flow ya. Sementara mungkin demand hanya sedikit terganggu, pastilah semua industri pasti terganggu ya. Tetapi kan ada industri-industri yang resilient gitu ya, yang defensif ya. Nah, sekarang ini tentu private equity akan menyasar ya startup company ya yang punya peluang di manakala new normal ini berlangsung gitu ya, seperti yang telemedicine, kemudian yang tadi sudah saya sebutkan begitu ya. Nah, itu yang akan kriteria utama yang akan kita pilih ya. Di samping misalnya industri telekomunikasi ya, terus terang sekarang ini pada masa sekarang kita mendapatkan keuntungan berkah karena network menjadi lebih terpakai begitu ya. Jadi realisasi network telekomunikasi menjadi terpakai begitu ya. Nah, itu mungkin salah satu kriteria yang mana yang penting balance sheet-nya itu tidak secara struktural damage gitu ya, tidak mengalami structural damage, dan cash flow-nya hanya mengalami hambatan karena memang pandemi ini. Dan yang ketiga adalah perusahaan yang defensif. Jangan sampai perusahaan yang terkena dampak masuk itu nggak bisa kriterianya. Seperti ke airline ya, airline tuh nggak bisa masuk kita sekarang. Jangan dihindarin itu. Iya. Temporary tapi ya, hopefully Pak, semoga. Hopefully ya. Tapi kelihatannya ini ya, dengan new habit ini ya, orang bisnis akan semakin berkurang, Bu. Kalau terbukti sekarang webinar gitu ya lebih efektif, why not gitu ya, daripada kita berbicara masalah efisiensi, kita lebih baik pakai virtual ini kan meeting. Makanya nanti kan ada habit-habit baru ya terkait dengan kebiasaan baru terkait dengan yang berhubungan dengan efisiensi perusahaan, seperti misalnya bisnis meetingnya pakai virtual gitu ya. Iya. Saya perhatikan seperti itu juga. Ada satu juga nih Pak yang bertanya. Kemudian pertanyaannya adalah ini terkait dengan Gojek, karena tadi mungkin Bapak menyinggung soal Gojek value creation-nya yang naik, kemudian disuntik sama Google. Nanti ada dua yang saya gabung jadi satu ya Pak pertanyaannya. Nah, di pemberitaan terakhir terkait dengan Gojek dikabarkan mendapat suntikan atau pendanaan investasi dari PayPal juga dan Facebook. Bagaimana akses atau mekanisme, PayPal dan Facebook, bagaimana akses atau mekanisme perusahaan startup seperti Gojek ini bisa mendapatkan pendanaan dari perusahaan internasional seperti Facebook, PayPal, dan mungkin sekalian Google mungkin itu ya Pak ya, dan apakah menandakan bahwa valuasi dari Gojek sudah meningkat? Mungkin nanti ini bisa digabung di sini juga. Kalau Google masuk berarti Gojek menerbitkan saham lagi atau jual porsinya Gojek ke Google. Nah, itu bisa digabung Pak mungkin. Silakan Pak Faisal. Oke. Nah, ini sesuatu yang saya kurang jelas ya, apakah Google ya maupun PayPal dia menyuntikkan sebagai equity atau sebagai minority shareholding, bisa berupa debt
gitu ya, atau bisa berupa equity ya. Nah, tentu saja kalau berupa equity tentu harus mendapatkan persetujuan dari existing shareholders gitu ya. Yang di mana sekarang sudah ada Tencent, sudah ada Alibaba gitu kan. Ya, sudah ada ya macam-macam. Jadi itu nanti kita harus ini kan. Nah, tentu saja itu jelas valuasinya akan bertambah terus begitu ya. Jadi dengan adanya nama-nama yang sudah kredibel ya, Google, PayPal itu kan salah satu manfaat yang memang secara, karena valuasi ini kan subjektif ya, valuasi perusahaan apalagi startup begitu ya. Manakala dia mendapatkan injeksi dari perusahaan yang sudah terkenal, nah ini berarti dia mendapatkan berkah, ya kan? Valuasi dia otomatis secara subjektif akan menjadi naik begitu, ya. Gitu. Jadi kalau misalnya memang berupa equity investing, berarti ada sebagian yang memang dia jual gitu. Apakah pemilik saham mayoritas atau yang lainnya bisa dijual kepada Google maupun PayPal ya. Nah, mekanismenya tentu saja ada investment banker kan. Jadi tentu saja Google sama PayPal dia punya investment banker sendiri ya, yang tentu akan menyarankan memberikan valuasi due diligence seperti tadi kan sebelum memutuskan untuk membeli, begitu menyuntikkan dananya. Ya, apalagi nanti misalnya kalau perkara dia bukan menerbitkan debt tapi equity, nah harus dihitung berapa sih harga sahamnya begitu kan, harga sahamnya berapa? Karena valuasi naik otomatis kapitalisasi kalau di perusahaan publik ya. Kalau valuasi naik itu berarti apa? Harga saham naik. Nah demikian pula di perusahaan-perusahaan seperti yang belum masuk ke public equity, nah itu juga pasti akan naik. Tapi dia lebih subjektif kan, makanya diperlukan due diligence oleh investment banker yang berpengalaman. Gitu. Betul. Nah, ini Pak Agus tadi akhirnya menulis Pak di QA. Bapak bisa menjelaskan penerapan atau langkah-langkah yang praktis untuk menangani black swan fenomena? Oh ya. Sebenarnya gini, black swan fenomena itu kan suatu yang tidak terduga begitu ya. Ya artinya memang pada saat awal kita cuekin begitu ya, dicuekin ya. Tentunya pada saat itu kita nggak sedahsyat ini kita merasakan impact-nya begitu ya. Nah untuk ini kan black swan ini kan ditulis oleh mantan traders orang keturunan Palestina ya. Nah itu dia berbicara tentang fenomena sepele yang dianggap sepele dan menyebabkan kerusakan yang luar biasa di pasar finansial begitu ya. Dan pada saatnya setelah pasar turun, maka mereka akan menyadari bahwa sebetulnya ini bisa dimitigasi ya. Jadi artinya untuk memitigasi itu ya itu seperti yang new normal itu gitu ya. Jadi kan kita coba menjadi resilient. Ya, jadi cara untuk menangani fenomena black COVID adalah intinya resiliensi ya. Untuk perusahaan misalnya ya, dia harus bisa mengadaptasi diri terhadap situasi baru begitu. Nah itu mungkin resepnya adalah seperti itu. Ya. Ya. Semoga Pak Agus terjawab ya. Jadi resiliensi ya Pak ya. Ya. Yang penting di situ. Kemudian ada juga nih Pak. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi mungkin ya Pak Faisal izin, dan saya tidak bisa semuanya tidak bisa terjawab sebetulnya karena ada banyak. Jadi saya pilih saja Pak, mungkin yang kasus ada yang baru ini, kasus ICB dan Pinefield. Berarti itu termasuk kategorinya apakah trade sale ya Pak ya? Karena PE yang pegang itu Pinehill jual semua kepemilikannya ke ICB supaya ICB menguasai distribusi mie instan secara global. Pinehill itu kalau nggak salah pemilik Indomie di Afrika kalau nggak salah ya? Apa ya betul. Pinehill di sana Pak. Dijual ke? Ini PE pegang Pinehill kepemilikannya ya ke ICB betul. Oke. Itu bagian dari fenomena apa begitu ya? Ya itu tadi sebutkan bahwa itu kategori betul. Trade sale ya Pak? Yes, apakah benar sekali ya. Karena daripada berkompetisi begitu ya dengan Indomie ya sebaiknya dijual kepemilikannya bisa jadi keseluruhannya dari Pinehill atau mungkin dia bisa jadi sebagai minority investor. Jadi itu perangkul lawan lah istilahnya ya. Bukan sinergi ya Pak?
Sinergi, betul, sinergi. Sinergi ya? Oh, oke. Ya kan dia kan merger akuisisi kan, bagian dari merger Iya, akuisisi kan. Ya, betul. Nah, betul. berarti kalau fenomena yang seperti itu di kondisi yang sekarang ya Pak ya, kalau banyak perusahaan kemudian ada yang dia mencatat bisa memperbaiki selama COVID ini menjadi lebih baik, tapi ada juga yang di industri yang sama tapi dia gagal. Nah, mungkin apakah saran Bapak kemudian untuk perusahaan yang gagal atau tersendat entah karena ada mismanagement ataukah belum siap untuk berubah karena COVID ini, apakah sebaiknya juga bersinergi saja Pak melakukan trade sale seperti itu? Ya, jadi gini, perusahaan yang sedang in distress ya, tentu saja berarti dia mengalami suatu masalah Ya, struktural di perusahaan atau mengalami masalah kecil. Dalam hal mengalami masalah struktural perusahaan ya, kita bisa menjual kepada PE karena PE itu sendiri atau GV ya, venture capital ya. Kalau memang yang distress company adalah startup company yang sebetulnya masih punya potensi yang besar, sebaiknya dijual kepada GV maupun PE. Karena apa? Karena selain menyediakan modal, ya PE maupun GV menyediakan expertise, network, ya sama marketing channels juga disediakan di itu. Jadi ya inti daripada private equity financing sweet spot-nya adalah bahwa dia mengelola gitu ya. Jadi apa? Selain dia punya modal, dia punya capability management untuk memperbaiki perusahaan. Gitu. Ya, supaya tidak terjadi ini mungkin juga ya Pak ya dampak ekonomi kalau kemudian mereka tidak berusaha untuk melakukan sinergi, ujungnya malah PHK kan ya nanti malahan. Betul. Jadi menyelamatkan workforce ya begitu ya. Ya betul Pak. Ya, baik. Betul. Satu yang terakhir Pak. Tadi saya ikutan nyelip, soalnya saya juga pengen nanya juga ke Bapak. Nah, kalau ini kemarin juga, ini sebetulnya saya juga dapat sih yang ditanyakan Frans ini. Saya juga dapat gambar bahwa sekarang kan Amerika memang sedang ada masalah juga, sudah banyak isu, ada isu COVID, kemudian isu yang yang black people, saya lupa namanya, Floyd gitu, George Floyd yang kemudian meninggal terus karena ada kasus polisi ya dan seterusnya. Kemudian dimunculkan juga di situ bahwa investasi di US ini dikuasai oleh Jepang dan Cina. Jadi dari satu pie yang besar itu memang paling besar itu Jepang dan Cina. Nomor 1 itu Jepang, nomor 2 itu Cina, cuma beda 1%. Nah, kondisi hubungan yang tidak baik seperti ini, apakah akan ada muncul dampak ketika Cina atau Jepang mengurangi sebagian besar investasinya, Pak? Karena kan semua orang juga butuh perekonomiannya untuk tumbuh kan, mau ditarik balik semua. Nah itu gimana Pak? Ya, baik. Ini terkait dengan capital flow sendiri ya. Nah, dari sisi kita telah bahas tadi ya, ada bahwa private equity ya itu terdiri dari berbagai investor, terutama investor institusional gitu ya. Salah satunya adalah sovereign wealth fund ya. Jadi pemerintah Cina ya melalui CIC ya, China Investment Corporation ya, itu juga punya sovereign wealth fund ya yang ditanamkan dalam bentuk private equity. Tentu saja bisa jadi dia ditanamkan di Amerika, tentu saja sehingga Cina Jepang mereka punya sovereign wealth fund. Yang tadinya saya bilang biasanya traditionally ya sovereign wealth fund ini dibelanjakan untuk apa? Untuk obligasi pemerintah, ya kan? Nah, di Jepang saya bilang obligasi pemerintah itu sudah negatif, ya, interest rate. Inilah kalau kita parkir malah sovereign wealth fund-nya tidak berkembang. Ya, oleh karena itu sekarang ya sovereign wealth fund ini banyak menyusup ke private investment company, ya. Nah, dibelanjakanlah di Amerika karena memang banyak perusahaan-perusahaan teknologi ya di Amerika ya seperti di Silicon Valley itu kan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan IT ya startup itu bisa jadi mereka investasikan di sana. Namun demikian ya karena memang ada ketegangan dagang dan juga mungkin ya keperluan insentif dari pemerintah masing-masing ya daripada mungkin misalnya nanti mengeluarkan utang lagi maka sovereign wealth fund-nya itu kita gunakan begitu Bu. Jadi kita tarik dari Amerika kita jual ya kepada private investor yang lain melalui investment banker, nanti dana tunai itu akan keluar dari Amerika menuju Jepang maupun Cina untuk dipergunakan memerangi COVID-19 impact ini, begitu ya. Oh, ya. Menarik ya Pak, cuman ada gambar kemudian jadi bisa banyak banget yang kita bahas sebetulnya. Kemarin hanya karena kasus polisi, kemudian yang dibahas malah ini Amerika bangkrut, padahal nggak seperti itu ya Pak, begitu mendengar penjelasan dari Bapak juga.
Iya, iya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih juga untuk Pak Faisal yang sudah berkenan hadir dan sharing. Mungkin ada masih banyak nih Pak pertanyaan yang belum terjawab juga. Mungkin kita nanti bisa ngobrol Pak, siapa tahu kita bisa bertemu kembali di webinar dan kita bisa dengan topik yang memang sekarang sedang in dan sesuai dengan kepakaran Bapak. Betul. Nah, sebelum kita tutup Pak, saya izin dulu untuk memberikan polling pertanyaan kepada teman-teman. Mohon Bapak Ibu untuk berkenan mengisi kuesioner yang sebentar lagi akan kami tampilkan. Cuma sebentar waktunya Bapak Ibu. Nah, silakan Pak Budi. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mulai mengisi kuesioner ini. Oke, sambil mengisi. Ini masih ada pertanyaan yang nyangkut terakhir nih Pak Faisal. Terbaca nggak dengan Bapak? Ya, kalau Boleh. ada 2 PI masuk pengen invest. Nah, 1 PI lokal, 1 PI dari luar negeri. Mana yang dipilih? Biasanya milihnya yang apa ya Pak ya? Oke. Nah gini, PI lokal sama PI internasional yang masuk ya, itu tentu saja ada negative list of investment kan dari pemerintah kan. Contoh misalnya ya, tower company. Ya sekarang saya mungkin lebih familiar karena ini berkaitan langsung dengan industri telekomunikasi ya. Jadi semacam tower company ini ya, itu memang sekarang memiliki return yang bagus. Coba lihat sekarang di pasar saham ya, TOWR itu tower ya, Indonesian Tower. Indonesian Tower. Valuasinya terus naik, begitu ya. Nah, sementara ini negatif list investasi untuk investor asing ya. Jadi kecuali publik ya. Kalau swasta ya mungkin kecuali swasta itu sama sekali tertutup untuk industri tower ini ya. Nah, tapi kalau publik dia namanya bukan PI, dia sebagai investor dari pasar modal kan gitu ya. Jadi memang ada perlindungan khusus ya dari pemerintah daripada kepemilikan asingnya itu sendiri, daripada mungkin interest income atau dividennya lari keluar sehingga akan mempengaruhi balance of payment ya. Maka kesempatan ini lebih diprioritaskan untuk PI lokal begitu. Oh, oke. Baik. Wah, ini saya mau closing jadi nggak bisa lagi ini. Tapi saya mau tanya dulu ke teman-teman, apakah Bapak Ibu sudah mengisi? Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengisi poolingnya, saya izinkan untuk pertanyaan yang terakhir untuk dibahas oleh Pak Faisal, baru kemudian kita tutup barangkali ya Pak. Bapak Ibu sudah mengisi poolingnya dulu, Bapak Ibu, supaya saya bisa menjawab yang punya pertanyaan dari permintaan dari Pak Haryanto. Sudah, oke. Sudah mengisi semua Pak Budi? Atau teman-teman di panelis? Sudah. Sudah ya, oke. Baik. Yang terakhir Pak Faisal, mohon izin Bapak Ibu ini yang terakhir. Bapak diminta kembali untuk membahas tadi Pak, 3 pertanyaan Bapak yang terakhir. Yang ada exit, kemudian Bapak ngasih pertanyaannya memang bikin jadi kepo Pak soalnya. Jadi kepo. Mangga Pak, silakan Pak. Di slide yang terakhir. Coba yang terakhir, slide terakhir boleh ditampilkan nggak slide terakhir? Ya sebagai remark ya. Ya, betul Pak. Boleh, oke. Do you believe that public equity will be in distress longer than expected due to COVID-19? Kalau saya nih ya, saya ngikut aja nih. Saya kan nggak gitu pintar dibandingkan dengan Ray Dalio ya. Saya tidak lebih pintar dibandingkan Warren Buffett begitu ya. Jadi absolutely ya, kalau pandangan saya ngikut mereka ya. Mereka tidak membeli saham 1 lembar pun di tahun 2020. Berarti dia merasa percaya bahwa COVID-19 ini, ya, walaupun memang pandemiknya ini bisa berlangsung lebih lama, begitu ya, ini public equity ini masih dalam tekanan yang besar ke depannya, begitu ya. Kemudian kedua, ya, apakah private equity financing akan mendominasi dan mengalahkan public equity financing? Nah, permasalahannya di sini adalah
kita bicara di Amerika absolutely lah ya, karena mereka investment banker sudah kenal. Namun sekarang kita di sini masyarakat awam ya itu masih asing dengan private equity investment. Jadi mungkin kita harus memberikan pencerahan lanjutan ya mengenai masalah PI ini ya. Juga kan masalah topik venture capital juga menarik untuk dibahas sebetulnya ya. Atau distress investing. Jadi itu betul-betul belum begitu dikenal, terutama juga selain di kalangan praktisi pasar modal, di sini juga mungkin para mahasiswanya mesti kita educate ya Bu ya. Iya betul. Jadi equity financing for some degree akan bisa mengalahkan public ya, private equity financing absolutely bisa mengalahkan public equity financing. Terkait dengan apa? Dengan simplifikasi akses ya, tidak bertele-tele ya. Kalau kita lihat di IPO maupun penerbitan obligasi kan step-stepnya itu sampai ke OJK dan seterusnya begitu ya. Iya panjang ya Pak. Ya, tapi lama-kelamaan kelihatannya bisa juga ada aturan baru kan, tidak terdapat aturan baru yang bisa mengkarantina private equity ya, artinya membatasi lah ya. Tapi untuk saat ini dengan saya lihat memang peluangnya besar banget ya. Itu didukung oleh accounting firm dan juga mereka kan merangkap sebagai advisor ya. Seperti Deloitte begitu ya, Deloitte kemudian KPMG, EY ya, itu sudah mulai membahas tentang private equity investing sebagai alternatif capital structure. Yang ketiga, what do you think will be the winner for financing access to the business in new normal era? Ya, sama saya bilang karena dibilang new normal itu kan belum berarti bahwa COVID sudah selesai kan, begitu kan? Yeah. Nah, tetap private equity financing merupakan mode yang lebih prospektif ke depannya. Begitu, Bu Maria? Oke, baik. Terima kasih closing